Bapak PJ tahu kerusakan yang terjadi di PIK 2 sekarang ini? Belum tahu. Tidak tahu. Inilah kualitas gubernur kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan tanah Banten kalau gubernur yang dipilih, yang dilantik seperti ini model? Saya baru 1 minggu Pak dilantik di sini. Bapak kan hidup sudah lama di sini Pak. Di Indonesia sudah lama kan hidup? Pagar itu mengganggu sekali ya, saat ini gitu kan. Kalau kemarin-kemarin belum, karena pagarnya kan masih belum tebal ya. Nah, jadi sekarang udah merasa keganggu ya, tadi itu yang sempat teman-teman katakan ya, awalnya 10 liter jadi 20 liter solarnya gitu kan. Jadi otomatis mengganggu, dan juga akses jalannya itu ya biasanya bebas gitu, sekarang harus milih-milih gitu kan. Dari kami, kami ini kan lokasi kami kan di daratan, di laut. Jadi tugas dari kami nanti untuk hal itu dan kuasa ya. Lalu siapa yang membuat yang disebut pagar yang keliru itu? Itu swadaya masyarakat. Tujuannya apa? Tentu tadi. 1, abrasi. Karena yang kita tempati hari ini saja, saat ini, Selamat malam pemirsa, ini menghebohkan kita semua, pagar misterius. Kenapa kami menyebutnya dengan diksi misterius? Karena sampai sekarang masih simpang siur, meskipun ada pihak yang mengaku memasang pagar bambu setinggi 6 meter, dan yang fantastis adalah luasnya. Awalnya 7 km, 12, dan yang terakhir 30,16 km. Terbentang di pesisir Tangerang. Bahkan sekarang bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi juga ada 8 km di Bekasi. Siapa dalangnya? Itu dia, kalau kita lihat yang di wilayah Tangerang saja, kalau ditarik garis lurus tuh Andrew, itu panjangnya ibarat dari Monas sampai ke Tambun, Bekasi. Bayangkan sepanjang itu, bahkan dalam kurun waktu 5 bulan terakhir saja, pembangunan dari pagar laut ini bisa mencapai 4 kali lipat. Pertanyaannya sampai sekarang, siapa kemudian membangun? Ada 2 klaim, ada 1 nelayan yang kemudian mengklaim ini merugikan kami, menghambat aktivitas kami, mengurangi penghasilan ikan kami. Tapi di satu sisi, ada yang mengklaim kan Andrew, ini swadaya masyarakat. Ini mencegah abrasi, ini menghindari bencana tsunami. Nanti akan kita bahas lebih dalam hanya di Catatan Demokrasi. Tapi malam hari penampilannya kayak lebih cerah. Studio juga segar banget ya Maria. Suasana baru di Catatan Demokrasi, lebih segar. Dan juga seperti tampilan Andrew dan juga saya malam hari ini yang elegan menggunakan pakaian dari BHS. Batik Jacquard, BHS. Terima kasih BHS. Kami melibatkan supaya fair malam hari ini ada pihak nelayan. Kita kenalkan terlebih dahulu, dan juga bersama mahasiswa dari Swins. Luar biasa teman-teman mahasiswa. Kalian ngikutin kan isu ini kan? Pagar laut ini kan? Viral nggak? FYP kan? Nggak cuma dari Swins Jakarta, kami hadirkan juga mahasiswa dari UIN Imam Bonjol dari Padang. Terima kasih sudah hadir, nanti kami mohon untuk bisa berkontribusi dalam dialog kita ya. Kita perkenalkan terlebih dahulu, kita hadirkan ada 2 orang nelayan di sini, ada Pak Khalid dan juga ada Pak Heru. Selamat malam Pak Khalid, Pak Heru. Assalamualaikum. Nanti Bapak cerita apa adanya saja sebagai nelayan profesi sehari-hari. Bapak yang paling tahu akan berapa penghasilan ketika ada pagar lautnya berkurangnya seberapa banyak. Ceritain nanti Pak Heru, Pak Khalid ya, berani aja Pak. Di panggung kita berani aja. Emang siapa apa yang adanya. takut sih Andrew? Kira-kira kan saya nggak tahu kan. Takutnya ada yang neken pihak luar, kami berharap apa adanya. Buka-bukaan saja Pak ya malam hari ini. Oke, kalau gitu langsung saja kita juga akan perkenalkan narasumber kami satu persatu sudah hadir bersama dengan kami. Ada yang cantik jelita, ada Mbak Susan Herawati selaku Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara. Selamat malam, silakan disapa Mbak. Selamat malam kawan-kawan semua, terima kasih sudah dihadirkan di sini. Kita juga ingin dengar nanti dari sudut pandang Kiara seperti apa Mbak Susan, dan juga sudah hadir bersama dengan kami. Ini ada Pak M. Ihsan Tanjung, tim MUI Pusat Tabayun dan Advokasi Masyarakat Tangerang. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya.
Baik, selamat malam Pak. Karena masyarakat pasti bertanya, kok ada MUI ya bahas pagar laut? Iya. Nanti dijawab Pak, ditahan dulu Pak ya. Nanti dijawab ya. Nanti kita berikan waktu. Kami hadirkan pula Kepala Ombudsman RI Provinsi Banten, Bapak Fadli Afriyadi. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli. Kami juga menghadirkan Ketua Umum BKN, Gus Rofi Muklis. Rofi Muklis. Selamat malam, Assalamualaikum adik-adik mahasiswa, mahasiswi Jatiwaringin ya, swing, betul. Dan bapak-bapak nelayan, mudah-mudahan kehadiran jenengan bisa menjalin silaturahmi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rofi Muklis. Kami juga menghadirkan ada pengamat sosial dan budayawan, Mas Irfan Wesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga acara ini bisa membantu untuk national character building, membangun karakter bangsa. Amin. Mantap, betul Pak. Kita tunggu Harapan Pak ya. kita. Kami juga menghadirkan ini yang jadi sorotan juga. Karena yang kami kaget loh Mas, yang pasang badan. Yang tiba-tiba muncul di tengah viral, di tengah ribut-ribut masyarakat. Kami yang ngaku, kami yang masang atas nama Sandi Marta Praja, koordinator JRP. Selamat malam Mas Sandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hidup warahmatullahi rakyat. Baik, tadi perlu diluruskan ya teman-teman ya. Nanti kita berikan waktu ya Mas Sabar, ya. sabar. Tenang Mas, Mas Sandi tenang. udah mau ngegas duluan ini. Sabar Mas Sandi. Kami juga menghadirkan agar ini objektif, Yes. berimbang juga dari pihak pemerintah. Ada staf khusus Menteri Kelautan dan juga Perikanan, Bapak Doni Ismanto Darwin. Semoga bisa bergabung segera dengan kami. Karena kami heran Pak, ini sudah terpasang dari Agustus 2024 sampai dengan awal tahun 2025. Kok baru sekarang riak-riaknya Pak? Berbulan-bulan kemana saja? Pemerintah tahu nggak ada yang masang itu? Apakah dipasang malam-malam? Nah, ada yang itu ngasih dia. honor buat Kalau masangnya 30 km sih nggak mungkin dalam waktu singkat kan Andro? Nggak mungkin. Itu orang satu atau banyak orang? Nggak mungkin juga kan ya? Nah itu dia, kita coba tanya langsung. Pak Holid, bagaimana sebenarnya Pak? Anda kan salah satu nelayan yang mengaku terdampak dengan adanya pembangunan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya akan cerita terkait pengalaman ya, empiris ya. Ya saya pikir ini bukan apa namanya hal yang gaib gitu kan, atau misalnya apa namanya tuh kalau kata klinik. Bukan. Apa tuh Pak? Artinya masa sejenis bentuk yang terindra kok pada nggak tahu gitu. Jangan-jangan artinya kita ini sebagai nelayan yang dirugikan gitu kan. Kita ini sedang dikelola oleh seseorang yang kerangka berpikirnya ini cacat. Artinya memasukkan lingkaran yang besar ke dalam lingkaran yang kecil. Lebih jelasnya begini. Suatu kekuatan negara sebutnya, kekuatan negara, tapi ini dipeluk dakom gitu kan, dikoptasi lah gitu, dikoptasi oleh apa namanya perusahaan-perusahaan gitu kan, perusahaan-perusahaan sehingga kami dikelola itu. Makanya kami melihat ini, saya pikir kalau ngomong proyek PIK 2 PSN ini, saya pikir ini brutal. Terlalu dolim. Kalau Pak Holid ini termasuk yang diuntungkan atau dirugikan dengan adanya atau dirugikan. Kalau misalnya saya adalah orang yang diuntungkan, berarti tergolong saya ini orang yang berpikirnya minha. Minha itu setengah dari 100 PA. Kalau saya sebagai warga nelayan, warga petani, kemudian ada proyek PSN PIK 2 yang di PSN ini adalah misalnya diuntungkan, ya saya anggap saya ini nggak normal. Sebentar Bapak, sebelum kita menuding perusahaan atau Bapak tadi sudah secara gamblang menyebutkan PIK 2, kami ingin tahu, ini kan berbulan-bulan. Iya. Berbulan-bulan, apakah betul pendapatan tergerus? Karena di satu sisi ada nelayan lain yang bilang, memang kami yang memasang inisiatif. Jadi nelayan yang mana yang kami percaya Bapak? Ya, kan kita punya cara berpikir rasional. Masa sih nggak bisa ngebaca mana yang ngaco, mana yang enggak? Wong saya aja nelayan bisa kok. Saya nelayan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dibangun untuk memecah ombak, untuk mengatasi abrasi. Maaf ya, Pak Holid. Saya pertama berpikir, oh ini untuk budidaya rumput laut. Saya pikir ini juga bukan metodenya seperti itu.
Saya mencoba berpikir untuk jadi nelayan sero. Nelayan sero itu adalah perangkap ikan yang harus memasang bambu-bambu yang panjang, kemudian ada waring di bawah, kemudian ada apa namanya sebutnya jeratan ikan di situ. Ternyata saya amat-amati ini juga bukan sero. Kemudian untuk apa namanya rumpon udang. Saya lihat itu juga bukan metodenya gitu. Rumpan udang, Pak? Rumpon. Rumpon, ini istilah-istilah lain juga perlu Bapak sederhanakan, Pak ya, Iya. supaya publik tahu. Pak, ya? Rumpon, kalau rumpon pasti tahu. Oke. Apalagi KKP, tahu. Ya saya lihat rumpon ya juga bukan. Wah, jangan-jangan ini buat budidaya kerang hijau. Ini udah positive thinking banget. Iya, ya? saya positif, belajar positif terus gitu kan. Gitu kan. Nah, saya lihat budidaya kerang hijau juga bukan seperti itu modelnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saudara Sandi mengatakan, oh ini beruntung buat masyarakat, ternyata ditumbuhi kerang hijau. Ya jangankan bambu, kelapa juga kalau ditancapin lama-lama mah ditumbuhin kerang hijau. Cuman budidayanya nggak model begitu. Gitu. Karena saya juga pembudidaya gitu kan. Lah kemudian saya berpikir positif terus, nggak ketemu. Nggak cocok dengan apa yang saya lihat pagar-pagar yang ada di laut ini yang merugikan saya ini nggak cocok kata saya. Akhirnya saya berpikir, wah kalau saya lihat dari atas kok seperti tambak. Karena di dalam bambu yang di tap itu kan, yang dipasang di ini, itu ada gedag, namanya gedag. Kalau saya manggilnya apa ya? Pelupuh yang taruh di atas bambu. Ya. Kemudian sisi kiri sisi kanannya ditaruhin item-item pararet gitu kan. Nah kalau kita senter dari atas itu seperti gili tambak. Wah kata saya ini kok, waduh jangan-jangan ini ada transaksi gelap tentang kaping laut gitu kan. Saya curiga itu, baru tuh saya negatif nih pikirnya nih. Wah jangan-jangan ini seolah-olah dibikin seperti tambak. Kemudian beberapa orang cari girik, dibeli girik itu dengan harga murah, diganti nama saya anggaplah kan gitu, kemudian udah saya siapkan di BPN. Gitu, jangan-jangan ini mah dugaan. Dugaan ya Pak Olit. Dugaan. Kita boleh ke Pak Heru setiap Ya, hari gitu. yang melaut di sana, yang mencari ikan di sana, Pak Olit dan juga Pak Heru, kita boleh bergantian ke Pak Heru. Nggak pernah lihat sama sekali Pak, 5-6 bulan ada orang yang masang itu secara sengaja? Kalau Pak Heru? saya alamatnya di sana kan, domisili usaha di sana. Saya punya salah satu nelayan tradisional Pak. Jadi pasang bubu kepiting, juga punya budidaya kerang hijau atau Phenipheridis ya. Juga saya memiliki objek wisata mangrove di sana. Jadi kebetulan tahu lah. Dari mulai pengiriman sampai penancapan itu saya perhatikan, tahu lah tiap harinya. Pengiriman bambu itu menggunakan alat-alat berat atau bagaimana itu? Pengiriman itu dari mobil truk Bu. Malam tuh 5 ngompol. Malam hari? Iya malam hari. Lewatnya juga dari rumah saya. Iya. Tapi gitu. Bapak nggak diajak kan? Enggak. Pernah ada ajakan. Ngajaknya gimana? Dikasih uang, satu bambu berapa? Maksudnya ngajaknya untuk kerja, karena saya punya kapal perahu buat masang bubu gitu. Itu pernah. Cuman saya pikir proyek dari mana gitu kan. Kita pengen tahu persis lah. Takutnya nggak dibayar lagi kan gitu. Itu persoalannya. Juga itu sangat ya, setelah lama kemudian, ya dulu sih cuma pagar membentang ya. Nah, ke sekarang udah ngotak-ngotak ya, benar kata Pak Khalid tuh. Jangan-jangan itu ada apa-apanya. Pada saat nancepin pertama kali tuh Pak bambu-bambu itu nggak sempet nanya, ini buat apa? Oh sempat. Ngobrol dengan para pekerja di sana. Sempat nanya. Nah iya sempat nanya, Pak mohon maaf ini buat apa? Buat pagar laut loh. Kok laut di pagar gitu, buat apa? Ya katanya sih buat PIK 2 gitu, Agung Sedayu kata si karyawannya itu. Itu jelas disampaikan. Jelas ya? disampaikan. Itu seperti itu. Nah sekarang tuh tempat bongkaran bambunya ada eksekusi apa? Seperti itulah. Siapa yang masang nggak tahu. Ya yang jelas sudah ada tanda di situ. Sekarang sudah disegel ya Pak Sudah ya? disegel gitu. Baik, berarti Pak ini sekali lagi kami garis bawahi bukan ujuk-ujuk muncul bambunya. Oh iya. Tapi betul-betul ada orang yang memasang. Iya. Kalau pengamatan Bapak apa? Dimobilisasi orangnya banyak gitu Pak, masang secara serentak Oh tiap malam? enggak. Kurang lebih 10 orang lah.
yang saya tahu. Sampai apal Pak, jumlah orangnya sampai apal nih Bapak. Tapi kan ini 30 km loh Pak. Iya, Setiap biasa malam tiap berarti, Pak? hari. Setiap hari, setiap malam. Iya. Tiap hari jalan itu. Bapak sempat nanya upahnya berapa mereka masang? Kalau upah itu ada yang harian, ada yang borongan yang saya tahu. Yang harian berapa Pak? Yang harian itu kurang lebih 100-an lah kurang lebih. 100. Yang bulanan, yang borongan. Kali 10 orang. Kalau yang borongan katanya per meter persegi katanya gitu. Tapi upahnya kalau yang borongan saya belum paham tuh seperti apa. Tapi sejujurnya yang kami miris kenapa baru sekarang ya Pak ya teriak. Waktu awal-awal masang kok semuanya diam saja. Bahasa anak sekarang dokem aja Pak. Iya, pura-pura namanya. Pura-pura dalam perahu. Bukannya nggak tahu, pura-pura. Nggak sempat menanyakan Pak kepada pihak berwenang setempat atau kemudian melaporkan keresahan ini menghambat aktivitas Pak Heru, Pak Holid dan juga teman-teman di sana? Ya, Bisa. ya saya juga pernah menanyakan pada RT, pada Kades. Ya itu proyek ya kan strategis nasional. Kebijakannya bukan pada saya tapi pusat. Nah seperti Jawabnya itu. begitu. Iya jawabnya. Ya kita diam aja. Oh begitu. Ya ternyata kan ada teman-teman yang lain. Ya ada opsi-opsinya kan. Ya gimana-gimana juga. Ya saya salah satu pembudidaya kerang hijau. Tahu persis kalau memang budidaya kerang hijau bukan seperti itu. Kalau memang buat untuk budidaya kepiting atau udang atau ada polanya masing-masing. Misalkan ada bagan, ada sero, ya kan. Ada Tapi Pak kalau tengah. berurusan dengan perut, mohon maaf ya Pak, kalau berurusan dengan perut, dengan ekonomi, dengan keuangan kan harusnya teriak Pak. Kalau memang pendapatannya tergerus dari Pak Heru, Pak Holid merasa betul-betul pendapatannya menurun drastis Pak. Ya Semenjak iyalah. ada itu. Iya jelas. Ya makanya kan gini, saya menunggu kedaulatan negara ini untuk bersikap. Karena saya tidak melihat negara di situ. Dampaknya apa sih Pak? Kita ingin lihat sebenarnya berpengaruh seberapa besar terhadap para Lah, nelayan di gimana sana? ya, yang namanya laut itu adalah dapur saya. Ya bagaimana kalau dapur saya ini diacak-acak di kotak-kotak atau ruang lingkup saya geraknya itu dipersempit. Misalnya nih, sekarang ini cuaca buruk. Kalau ke tengah, yang namanya nelayan tradisional kan ukuran perahunya juga nggak maksimal. Ya saya harus cari ke pinggir. Nah di pinggir, di pagar. Gimana itu? Tapi Pak Heru. Jadi harus putar lebih jauh lagi. Iyalah, harus cari tempat-tempat wilayah ikan yang itu saya harus dapat gitu kan. Tapi Pak Heru, Pak Holid sudah mendengar apa yang dikatakan Mas Andi, ternyata pagar bambu itu tidak semata dipasang, ada dampak positifnya kata Mas Andi. Sudah, saya sudah tahu. Bahkan saya kenal dia. Sudah ngobrol? Ya seharusnya nggak usah nama JRP. jaringan Rakyat Pantura. rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu KPB itu apa Pak? KPB itu konsolidasi pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan pantai utara, digantilah pantai utara. Saya paham dia siapa. Saya paham. Dan siapa otaknya juga tahu. Mas Andi harus menjawab otaknya siapa. Iya. Sesaat lagi Pak. Iya. Kita harus jeda dulu Pak, ditahan dulu Pak. Energinya boleh Pak ditahan dulu Pak. Bapak bisa sambil tarik nafas Pak. Iya. Kita harus iklan hanya di Catatan Demokrasi. Harus diungkap pemirsa. di sini.